Pemirsa Intens Investigasi. Laporan Wardatina Mawa ke Polda Metro Jaya yang melaporkan suaminya sendiri, Insanul Fahmi dan Inara Rusli tentang kasus dugaan perzinahan kini memasuki babak baru. Laporan Wardatina Mawa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2025 lalu sudah mulai diproses. Akhirnya, Insanul Fahmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa dengan memberikan keterangannya. Lantas, seperti apa saat Insanul Fahmi menjalani pemeriksaan polisi kemarin? Berapa pertanyaan yang diajukan polisi kepadanya? Benarkah Insanul Fahmi merasa lega usai memberikan klarifikasinya? Apakah ia juga memohon doa terbaik untuk semuanya? Untuk dirinya, untuk Wardatina Mawa, dan juga untuk Inara Rusli. Namun, benarkah Wardatina Mawa tetap mantap ingin berpisah dari Insanul Fahmi usai laporan polisinya terhadap sang suami bergulir? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, laporan polisi Wardatina Mawa terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perzinahan kini terus bergulir di Polda Metro Jaya dan memasuki babak baru. Sebelumnya, Wardatina Mawa memenuhi panggilan polisi dan membawa saksi dari pihak keluarganya. Dan ia pun mengaku lega karena sudah memberikan semua bukti yang ia miliki. Namun ada satu hal lagi yang diinginkannya. Ia menginginkan agar suaminya dan Inara Rusli meminta maaf kepadanya dan mengakui kesalahan mereka. Terutama kepada Inara Rusli, ia masih menunggu itikat baiknya. Karena menurut Wardatina Mawa, secara tidak langsung Inara Rusli telah merusak pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sekata-kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KHIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas. Dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau, karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya, pernikahan kami. Di tengah penantiannya itu, Insanul Fahmi akhirnya diperiksa polisi atas laporan Wardatina Mawa tersebut. Ia diperiksa dari pagi hingga malam hari dan harus menjawab sebanyak 30 pertanyaan dari tim penyidik. Meski dengan wajah yang lelah, tetapi Insanul mengaku lega usai memberikan klarifikasinya. Tak lupa, pengusaha muda ini juga memohon doa yang terbaik untuk semuanya, termasuk untuk Wardatina Mawa dan Inara Rusli. Ngasih keterangan dari memberikan klarifikasi ya terkait pasal 284. Alhamdulillah berjalan lancar. Sekitar 30 kali ya. Cuman mungkin karena memang banyak yang diulang-ulang. Alhamdulillah lebih lega. Doain aja yang terbaik. Oh iya, itu belum tahu sih. Nanti aku coba ke sana lagi. Mungkin buat penyebar video ini, tapi memang sudah dipastikan itu, Bang. gimana? Yang diduga penyebar video ini, Bang. Oh iya, inisial A ya? Iya. Ya, biar diperiksa aja sama penyidik. Doain yang terbaik ya semuanya ya. Sementara itu, sebelumnya kuasa hukum Wardatina Mawa menegaskan bahwa kliennya mantap ingin berpisah usai laporan polisinya terhadap Insanul bergulir di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Wardatina Mawa juga menjelaskan tentang dugaan video CCTV yang menjadi bukti laporan polisinya. Mawa udah tegas bahwa dia akan pisah, akan melakukan kegiatan
saya, namun memang menunggu proses di kepolisian ini dulu, gitu kan. Karena pastinya kan akan menguras waktu dan tenaga. Kuasa hukum Wardatina Mawa juga membantah ajakan mediasi dari Buya Yahya yang sebelumnya sempat disebutkan Insanul Fahmi. Dan akhirnya Insanul Fahmi dan Inara Rusli yang tampak memenuhi undangan mediasi tersebut. Menurut kuasa hukum Wardatina Mawa, mereka tidak merasa menerima undangan untuk mediasi, melainkan adanya ajakan Insanul Fahmi ke Wardatina Mawa untuk bertemu berdua secara personal, tetapi ditolak oleh Wardatina Mawa. Sementara itu, kuasa hukum Wardatina Mawa juga menjelaskan bahwa kliennya menginginkan agar Insanul Fahmi mendatangi Wardatina Mawa untuk mengakui kesalahannya. Saya belum bisa jawab ya, karena memang belum dapat infonya. Hanya memang kalau mau ada mediasi pasti saya tahu, tapi sampai detik ini belum ada mediasi apapun itu. Ya, kalau dari kami, kalau memang dia mau membicarakan perdamaian, ya ayo kita terbuka. Karena kan dari awal memang kalau mau damai, tapi proses hukum juga pasti jalan, gitu kan. Mungkin Insan juga sudah tahu ya soal itu. Jadi kalau ada tuduhan, ada yang menutupi atau ada yang supaya tidak bisa perdamaian, kayaknya sih nggak ada ya. Ya sebut saja kalau memang ada tuh siapa gitu. Kalau dari Mawa sih sebenarnya ya menanggapinya lebih kepada sebenarnya nggak terlalu apa ya, karena sampai detik ini sebenarnya kita bicara yang mana nih? Kalau kita bicara masalah perdamaian ya, perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa karena hanya berdua, dia keberatan. Maksudnya kan harusnya mungkin lebih baik lagi misalkan dia bisa bertemu keluarganya Mawa juga gitu kan. Jadi untuk saat ini sampai sekarang belum ada. Ya itu kan meminta maaf. Alangkah baiknya seperti itu gitu kan, lebih sopan, lebih enakan gitu. Ya kalau memang dia mau membahas perdamaian gitu, tapi kan sampai detik ini tidak ada yang membicarakan perdamaian baik kepada saya maupun kepada keluarga, juga ke Mawa juga belum. Hanya Insan meminta untuk pertemuan berdua saja gitu. Itu yang Mawa berat. Selain itu, kuasa hukum Wardatina Mawa juga mempertanyakan pihak-pihak yang disebut Insanul Fahmi ingin merusak rumah tangganya. Ia mempertanyakan alasan Insanul Fahmi yang tidak langsung menyebut pihak-pihak yang ia maksud tersebut. Di mana Insanul Fahmi juga mengatakan bahwa dengan adanya kejadian ini membuat prahara rumah tangganya dengan Wardatina Mawa dan Inara Rusli menjadi semakin rumit. Ya komplotan ini, komplotan apa ya? Kita juga menanggapinya juga ya sebenarnya ya agak ketawa juga gitu. Kita pun nggak ngerti maksudnya tuh komplotan apa gitu, seperti apa. Jadi harusnya kalau emang dia mau ngomong ya jelas aja lah. Siapa gitu kan? Siapa yang dia tuduh? Kasih tahu aja sama kita gitu. Atau ya dibuka aja lah di penyidikan lah, datang aja makanya ke Polda Metro gitu untuk pemeriksaan, jangan nggak datang tapi di luar langsung ngomong gini gitu. Selanjutnya, meski Insanul Fahmi mengaku sudah menikah siri dengan Inara Rusli pada bulan Agustus lalu, tetapi benarkah ia juga akan tetap memperjuangkan Wardatina Mawa sampai titik darah penghabisan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian.
Pemirsa Intens Investigasi, Insanul pun mengaku bahwa dirinya merasa dijebak dengan situasi ini karena ada orang yang ingin mencari keuntungan dengan keadaan ini. Dengan adanya dugaan video CCTV yang diperjualbelikan ini, membuat hubungannya dengan Wardatina Mawa menjadi memburuk. Dengan tegas, Insanul Fahmi akhirnya memperingatkan kepada siapapun untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya, karena dirinya adalah kepala rumah tangganya. Jadi, hanya Insanul Fahmi lah yang paling berhak buat mengatur rumah tangganya sendiri, bukan orang lain. Sangat merasa dijebak gitu ya, karena memang berdasarkan voice note tadi, bukti yang sudah saya dengar juga, sebenarnya memang ini sudah direncanakan dari lama, tapi ya itu dugaan saya ya, tapi itu berdasarkan bukti yang saya dengar. Jadi ya harapannya memang nanti cepat diungkap aja. Ya karena ini kan urusan pribadi ya. Mungkin abang sendiri kalau punya istri mau diikut-ikutin nggak urusan rumah tangganya sama orang lain, apalagi sampai dimonetize, sampai dirugikan juga salah satu pihak dan pihak keluarga. Jadi saya harap sebenarnya orang-orang yang punya kepentingan lain selain urusan rumah tangga harusnya nggak usah ikut-ikut dulu sih, karena ya ini mau gimana pun saya itu kepala rumah tangganya yang harusnya paling berhak buat ngatur ya, bukan orang lain. Insanul Fahmi juga mengatakan bahwa dirinya akan terus berjuang sebagai suami sampai titik darah penghabisan dan tidak ingin harga dirinya diinjak-injak. Sedangkan terkait kabar bahwa dirinya melaporkan Wardatina Mawa ke polisi, hal tersebut dibantah oleh Insanul Fahmi dengan mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin melaporkan istrinya sendiri ke polisi. Ya, secara syariat saya berjuang sebagai suami yang harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya, saya ingin mencontohkan, tapi saya juga tidak ingin harga diri saya dan keluarga diinjak-injak ya. Kamu sudah melaporkan Mawa dan Inara, minta klarifikasi. Oh enggak, itu hoax sih, itu hoax. Ya, jadi nggak ada. Kemarin kan cuman ngupload aja kayak gitu kan. Aku cuman pengen tahu orang-orang di belakangnya siapa aja. Jadi nggak mungkin lah aku ngelaporin istri aku sendiri, masih sayang. Kita lihat aja nanti pengembangannya dari bapak penyidik seperti apa. Tapi memang aku nggak mau ada orang-orang lain yang ikut-ikut. Insanul Fahmi pun mengatakan alasannya ingin mempertahankan Inara Rusli dan Wardatina Mawa sekaligus karena dirinya ingin bertanggung jawab. Walaupun saat ini tekanan yang dialaminya sangat berat. Ya menurut saya bertanggung jawab sih. Saya bukan orang yang mudah ngelepas, walaupun sebenarnya pressure yang saya alami itu saya rasakan memang udah lama, tapi saya nggak semudah itu juga ya. Saya berharap kedepannya bisa damai dan baik-baik ya, dan sebenarnya bisa merevolusi dan jadi contoh. Saya juga nggak mau nutup-nutupin, saya coba transparan ya. Dari kemarin tuh memang saya coba untuk menjelaskan sama Mawa, tapi memang karena ini ditunggangi, jadi saya harap kedepannya ini balik on the track, damai. Selanjutnya, jika Insanul Fahmi sudah memenuhi panggilan polisi atas laporan sang istri, Wardatina Mawa, untuk kasus dugaan perzinahan, lantas benarkah polisi menyebut bahwa Inara Rusli sudah diperiksa lebih dulu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, kepolisian menyebutkan bahwa Inara Rusli telah menjalani pemeriksaan terkait laporan polisi yang diajukan oleh Wardatina Mawa. Ia diperiksa sebelum Insanul Fahmi, yaitu pada tanggal 24 Desember 2025 kemarin. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan untuk memastikan fakta-fakta yang ada sebelum mengambil langkah lebih lanjut mengenai kasus yang dilaporkan oleh Wardatina Mawa. Polisi memastikan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk sejumlah saksi termasuk ayah Insanul Fahmi yang seharusnya diperiksa bersama dengan Inara Rusli, akhirnya harus dijadwalkan ulang pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2025. IR sebagai terlapor yang laporan polisi tertanggal 22 November 2025.
Ya, langkah yang sudah dilakukan oleh penyelidik hingga saat ini sudah mengambil klarifikasi terhadap pelapor atau korban dalam inisial WM. Kemudian penyelidik sudah juga mengklarifikasi saksi MN. Ya, penyelidik juga sudah mengklarifikasi saksi terlapor IR. Penyelidik juga melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap salah satu hotel yang ada di TB Simatupang. Sudah melakukan koordinasi juga dan klarifikasi terhadap kantor urusan agama KUA Hamparan Perak Medan. Ya, kendalanya saksi dengan inisial RM meminta reschedule jadwal untuk klarifikasi pada hari Jumat tanggal 26 Desember nanti. Kemudian ada juga saksi dengan inisial IF, ya IF meminta penundaan klarifikasi di schedule ulang ke tanggal 26 Desember juga. Kalau untuk saudari IR-nya itu tanggal 22 Desember kemarin saudara. Jadi yang tidak hadir ini nanti RM dan IF ya, IF. Kalau untuk RM itu ayah dari IF. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.